Terima kasih untuk kakak kelas yang sudah membantu kita dalam doa. Sama. Baik. Hari ini kita ibu akan absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, ibu hadir semua. Baik. Kristina Hadir, ibu. Maharani Hadir, bu. Yosefina Hadir, ibu. Rovina Hadir, ibu. Martayana. Hadir, ibu. Baik, semua hadir ya? Ya, ibu. Oke adik-adik, materi kita hari ini tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan suhu dan perubahannya. Yang kedua, menjelaskan 3 jenis termometer. Yang terakhir, kita akan menyajikan hasil pengamatan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan tentang fungsi perasa sebagai pengukur suhu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, bu. Oke, kita akan masuk pada materi suhu dan perubahannya. Nah, apakah ada adik-adik yang tahu apa itu suhu? Tidak tahu, bu. Jadi adik-adik tidak ada yang tahu apa itu suhu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti adik-adik pernah sering mendengar kata suhu. Bahkan apakah adik-adik pernah bertanya bertanya di lingkungan sekitar, pernah bertanya pada suhu berapa air mendidih, pada suhu berapa air membeku, dan pada suhu berapa
Atau seperti kalau kita mengalami sakit demam, untuk mengetahui suhu itu kita ada juga kita menggunakan alat untuk mengetahui atau untuk mengukur suhu badan kita. Nah, di mana suhu itu adalah tingkat derajat yang panas. Nah, di sini suhu adalah sebuah benda atau tingkat derajat panas suatu benda, di mana benda yang panasnya mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis termometer. Nah, yang pertama ada termometer zat cair, yang kedua ada termometer laboratorium, yang ketiga termometer suhu badan, yang keempat termometer bimetal, dan yang kelima termometer kristal cair. Nah, yang dimaksud dari termometer zat cair ini adik-adik, di mana termometer ini digunakan untuk mengukur perubahan suhu. Dan yang kedua ada termometer laboratorium, di mana juga digunakan untuk mengukur suhu dalam konteks penelitian atau percobaan. Yang ketiga itu termometer suhu badan, di mana termometer suhu badan ini digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Seperti tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ketika kita sakit atau mengalami sakit demam, nah termometer yang digunakan itu adalah termometer suhu badan. Nah, yang berikut ada termometer bimetal, di mana termometer ini juga digunakan untuk mengukur suhu, tapi termometer ini terdiri dua lapisan logam yang berbeda yang melekat satu sama lain, di mana perubahan suhunya akan menyebabkan perbedaan ekspansi atau kontraksi antara kedua logam. Yang berikut ada termometer kristal cair. Nah, di sini ada gambar skala suhu, ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur dan Kelvin. Nah, jika kita menghitung selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah adik-adik, kita akan menggunakan termometer yang seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, pada skala termometer Celcius diperoleh angka 100. Ini skala termometer Celcius memperoleh angka 100, Fahrenheit 212, ini Reaumur 80, Kelvin 373. Nah, oke adik-adik, untuk kita mengetahui
Celcius itu diperoleh mengapa diperoleh 100? Nah, di mana kita mengurangkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. 100 untuk memperoleh skala termometer Celcius itu mengapa memperoleh 100? Di mana 100 ini kita kurang dengan titik tetap bawah itu 0. 100 dikurangi 0 itu 100 derajat Celcius. Begitupun dengan Fahrenheit. Titik tetap atas Fahrenheit dikurangkan dengan titik tetap bawah. 212 itu dikurangkan dengan 32, kita mendapatkan hasil 180 derajat Celcius. Nah, untuk mendapatkan skala termometer pada Celcius itu tadi kan untuk mendapatkan 100 skala 100 pada Celcius itu di mana kita mengurangkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Jadi 100 ini titik tetap atas yang dikurangkan dengan titik tetap bawah itu 0. Jadi untuk Celciusnya itu 100 derajat Celcius. Nah, untuk Fahrenheitnya begitu pun sebaliknya. Di mana Fahrenheit itu ada 212 dikurangkan dengan 32 menghasilkan 180 derajat Celcius. Reaumur 80 kurang 80 dikurang 0 hasilnya 80 derajat Celcius. Dan untuk Kelvin 373 kurang 373 dikurangkan dengan 273 hasilnya 100. Oke adik-adik, jika kita menyederhanakan dari masing-masing ini, kita membaginya dengan masing-masing 20, maka akan memperoleh jika kita membagi dengan 20, maka kita akan memperoleh 5 berbanding dengan 9 berbanding dengan 4 berbanding dengan 5. Oke adik-adik, mengapa di sini 5 berbanding 9 berbanding 4 berbanding 5? Ini hasil dari di mana 5 ini didapatkan dari 100 dibagi dengan 20 jadi hasilnya 5. Begitupun dengan ini 9 ini dari ini Fahrenheit. Nilai dari Fahrenheit itu 180, ini kita bagi dengan kita bagi dengan 20 mendapatkan hasil 9. Begitupun dengan 4 berbanding dengan 5. 4 ini ada nilai, ini nilai dari Celcius, ini nilai dari Fahrenheit, ini nilai dari Reaumur, ini nilai dari Kelvin. Oke adik-adik, sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Di sini di sini kita akan mengerjakan satu contoh soal, yaitu yang nomor 2, tentukan 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur. Yang untuk kita menentukan 25 derajat Celcius itu rumusnya untuk menentukan 25 derajat, tentukan 25 derajat Celcius dengan derajat Reaumur. Untuk rumusnya itu termometer Reaumur sama dengan
Nah, apakah adik-adik tahu 4/5 ini dapat dari nilai dari mana? 4 ini nilai dari mana? 5 ini nilai dari mana? Tidak tahu, Bu. Jadi Ibu mengulangi lagi bahwa tadi Ibu sudah menjelaskan 4 ini adalah nilai dari Reaumur dan 5 ini adalah nilai dari Celcius. Yang dimana tadi Reaumur tadi itu yang 80 ini. 80 ini yang kita bagi dengan 20 yang menghasilkan dengan 4. Sedangkan yang 5 ini kita dapat dari 100 derajat Celcius ini kita bagi dengan 20 jadi hasilnya 5. Nah, untuk kita menentukan 25 derajat Celcius ini berapa derajat Reaumurnya, jadi kita masukkan rumus 4/5 kita kali dengan ini termometer Celcius, nilai dari ini Celcius ini 25 derajat. Jadi hasilnya kita kali 4 kali 25 derajat berapa adik-adik? 4 dikali dengan 25. Ada yang tahu? Oke adik-adik, ada yang tahu 4 kali 25 itu berapa? 100. Oke, 100. Nah, kita bagi, kita kan sudah kali 4 dikali dengan 25. Sekarang kita bagi dengan 5. 100 bagi 5 berapa? 20, Ibu. Oke, 20 derajat Reaumur. Nah, inilah hasil dari ini. 25 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur? Jadi nilainya itu 20 derajat Reaumur. Nah, sampai di perhitungan sini yang untuk menentukan Celciusnya, apakah adik-adik sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk pada perubahan akibat suhu. Nah, perubahan akibat suhu ini adalah salah satu perubahan yang terjadi pada benda yang adalah ukuran benda itu berubah. Nah, sebentar Ibu akan memberikan contoh mengapa terjadi perubahan karena yang menyebabkan akibat suhu. Yang pertama itu ada pemuaian zat padat, yang kedua ada pemuaian zat cair, dan yang ketiga ada pemuaian zat gas. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu pemuaian? Tidak tahu, Ibu. Baik. Oke, baik adik-adik. Pemuaian itu adik-adik itu adalah perubahan dimensi suatu zat akibat penambahan energi panas. Itu yang dimaksud dengan pemuaian. Nah, untuk penjelasan pada pemuaian zat padat, Ibu akan memberikan contoh. Nah, seperti pemuaian zat padat ini dapat kita lihat pada gambar di slide. Kira-kira gambar-gambar apa saja yang ada di slide adik-adik? Yang pertama itu jalan kereta api, Bu. Terus yang kedua itu? Yang kedua sedang memanaskan air. Oke, yang ketiga itu? Ada anak yang bermain dalam dengan ban, Ibu. Oke, nah contoh dari pemuaian zat padat itu adik-adik ada ini yang seperti adik sebutkan tadi, ada rel kereta api. Dan yang pemuaian zat cair itu ada air yang dipanaskan dalam panci. Dan yang ketiga ada pemuaian zat padat yaitu pada gambar ban dan balon. Nah, mengapa terjadi pemuaian pada pemuaian zat padat pada kereta api? Karena ketika suhu meningkat maka akan mengalami pemuaian. Karena rel kereta api ini adik-adik terbuat dari logam seperti
seperti besi. Maka mudah sekali terjadi pemuaian atau perubahan. Nah, kedua ada pemuaian zat cair. Nah, contohnya seperti gambar di slide ini, air yang dipanaskan dalam panci akan mengalami perubahan volume yang akan bertambah. Dan yang ketiga ada pemuaian zat gas. Nah, pemuaian zat gas ini adik-adik ketika gas mengalami peningkatan suhu, maka akan menyebabkan peningkatan energi kinetik molekul-molekul gas tersebut. Nah, seperti pada gambar ban ini. Karena jika pada hari yang panas, ban kendaraan bisa saja terlihat buncit. Seperti pada gambar tersebut, ini disebabkan oleh pemuaian udara di dalam ban ketika terkena panas, yang membuat ban tampak membesar karena volume udara di dalamnya meningkat. Itu yang dimaksud dengan pemuaian zat padat beserta pada contohnya. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi, untuk adik lebih memahami konsep suhu dan perubahan itu, ibu akan membagikan alat dan bahan untuk kita melakukan praktikum supaya adik-adik lebih mengetahui konsep dari suhu dan perubahannya. Ini untuk air dingin. Ini air hangat. Ini itu air biasa. Ini yang air hangat. Ini air hangat. Untuk itu ibu akan membagikan LKPD-nya untuk adik-adik bisa mengisi. Ini ada langkah kerjanya. Nanti ada soal diskusi untuk menjawab pertanyaan. Nanti berikan di bawahnya ada kesimpulan. Nanti ibu minta dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum. Selamat praktikum. Air hangat, air dingin. Celupkan tangan kananmu dalam gelas yang berisi air hangat dan tangan kirimu celupkan ke dalam gelas yang berisi air es. Nah, setelah beberapa saat segera celupkan kedua tanganmu ke dalam gelas yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas itu pada tangan. Apakah adik-adik merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Gampang ibu. Oke, jadi adik-adik sudah paham, berarti adik-adik sudah mengerti dari apa yang ibu sudah jelaskan. Nanti ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah ibu. Oke, baik. Ibu minta salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, baik. Kristina, silakan. Ya ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal diskusi itu jelaskan perbedaan suhu air panas, air es, dan air biasa dengan menggunakan indera perasa atau tangan. Nah, di mana yang kami isi itu yang alat ukur itu kami menggunakan tangan. Oke. Nah, itu suhu air panas itu ketika kami memasukkan itu tangan terasa panas. Sedangkan suhu air es itu tangan terasa dingin. Nah, sedangkan suhu air biasa itu tangan terasa netral. Nah, pertanyaan kedua itu berilah kesimpulan perbedaan dari suhu air yang diukur. Yang menjadi jawabannya kami itu ketika kami memasukkan tangan kiri ke air dingin dan tangan kanan ke air panas,
secara bersamaan selama beberapa menit, kemudian kedua tangan diangkat dan dicelupkan secara bersama pada air biasa. Tangan yang panas dan dingin, tangan kanan itu terasa dingin, sedangkan tangan kiri itu terasa hangat. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oke, baik, terima kasih Adik Tina. Sama-sama, Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Ibu sedikit menambahkan atau Ibu langsung masuk pada kesimpulan pada dari awal pembelajaran sampai pada praktikumnya, bahwa di mana adik-adik sudah melakukan praktikum dan adik sudah mengetahui konsep suhu dan perubahannya. Nah, di mana suhu itu menunjukkan derajat panas suatu benda. Oke, baik adik-adik, mengapa terjadi perubahan? Karena semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Maka tadi Ibu sudah menjelaskan ada yang terjadi pemuaian itu karena tingkat panasnya terlalu tinggi, maka terjadi pemuaian atau perubahan. Itu terjadi karena akibat suhu yang terlalu panas. Nah, jadi adik-adik, pembelajaran kita hari ini, apakah adik-adik dari awal Ibu menjelaskan sampai pada akhirnya, apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu menjadi bekal untuk masa depan adik-adik. Harapan Ibu tetap semangat dalam belajar, menjadi anak yang pintar. Oke, baik. Di awal tadi kita sudah awali dengan doa dan kita akan tutup dengan doa. Minta salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa pulang. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Adik Marani yang sudah membawa kita dalam doa pulang. Pembelajaran sampai di sini. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu.